Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak sekalian kita akan belajar tentang passive voice ya. Jadi passive voice itu apa, kegunaannya bagaimana. Jadi hari ini kita akan belajar passive voice. Tapi sebelumnya Bapak harap kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kalian tentunya harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan tentu di zaman saat ini kita tahu bahwasanya bahasa Inggris juga menjadi bagian terpenting di dalam hidup manusia untuk era saat ini. Jadi kita itu harus tahu bahwasanya kalimat itu bukan hanya kalimat aktif, tapi kalimat itu juga ada kalimatnya pasif. Apa itu passive voice? Nanti akan Bapak jelaskan di sini. Passive voice yang disusun oleh Ramadia Birza SS, gelar Bapak ada guru sastra Inggris ya, lintas minat di SMA Negeri 10 Muaro Jambi. Oke, itu aja dari Bapak. Kita lanjut ke materi dan pengertian passive voice ya. Kita masuk ke pengertian passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice merupakan kalimat yang di dalamnya objeknya itu menjadi subjek dan subjeknya itu menjadi objek. Jadi ini kita memutar kata ya nak ya. Jadi kalau biasanya kan kita itu kadang ngomong kan, aku makan pisang misalnya gitu, atau mungkin aku menemani ibuku pergi ke pasar. Kita itu selalu menggunakan subjek terlebih dahulu. Subjek itu kan kamu pasti menyadari ya, subjek itu adalah pelaku utama ya, pelaku utama di dalam sebuah kalimat. Misalkan kita bikin kalimat dalam bahasa Inggris itu adalah we go to school gitu. Kami pergi ke sekolah. Atau mungkin Dani goes to hospital. Dani pergi ke rumah sakit, hospital, seperti itu. Itu adalah kalimat aktif ya. Jadi kalimat aktif itu adalah kalimat yang dimana subjeknya itu selalu orang pertama yang dikatakan dalam sebuah kalimat. Kalau kalian yang suka dengar lagu bahasa Inggris atau mungkin nonton film bahasa Inggris ya, film-film luar negeri, itu selalu kadang kebanyakan mereka itu menggunakan subjeknya terlebih dahulu. Kalimat pasif itu jarang sekali mereka gunakan. Kenapa Pak jarang digunakan? Yang pertama, kalimat ini kalimatnya tinggi dan butuh pemahaman juga tentunya ya nak. Sementara kalau kalimat aktif itu kalimatnya sederhana dan dapat kita pahami dengan mudah, berbeda dengan kalimat pasif. Yang jadi pasif ini membutuhkan pemahaman yang amat sangat tinggi. Kalian butuh konsentrasi untuk kalian dapat memahami kalimat ini. Tentunya dalam pasif sendiri itu ada rumusnya ya. Di dalam passive voice juga ada struktur kalimatnya. Kita mulai itu ada dari present tense ya sampai hingga past, future, perfect, continuous tense ya. Itu kan tense kan ada 16 tuh. Nah, dia ada yang 16, ada yang positif, ada yang 16 itu bentuk negatif, dan ada yang 16 itu dalam bentuk interrogatif. Sama kayak kalimat aktif juga ada yang present tense sampai past, future, perfect, continuous. Yang dimana kalau kalimat aktif itu kan subjeknya ya terlebih dahulu. Kalau kalimat pasif itu objeknya dulu. Kan kamu bisa lihat nih dari yang Bapak kerjakan ini ya. Kalimat yang di dalamnya objeknya itu menjadi subjek dan subjeknya itu menjadi objek ya. Jadi ini adalah konsep dasar pemahaman yang perlu kalian ketahui untuk pembelajaran passive voice. Pak, objek itu apa sih Pak? Objek itu benda. Bendanya itu apa? Dalam artian seperti ini, kamu mau mengatakan Andi mengambil buku di kantor misalkan gitu. Itu adalah kalimat aktif. Kenapa kalimat aktif? Karena kita meletakkan subjeknya si Andi mengambil buku di kantor. Maka si Andi ini adalah pelaku utama di dalam kalimat tersebut. Itu adalah kalimat aktif. Kalau kita ubah kalimat itu menjadi kalimat pasif, maka kita harus sebut dulu apa yang diambil si Andi tadi, buku ya kan. Book is taken by Andi, seperti itu. Jadi
Nanti kita akan masuk ke rumusnya, akan Bapak ketikkan ya. Mohon diperhatikan, mudah-mudahan pembelajaran kita ini dapat memberikan manfaat untuk kamunya. Karena kan kamu ketahui kalau kamu ingin melakukan atau mengikuti tes masuk perguruan tinggi, mau tes kepolisian atau mau tes TNI, itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya bahasa Inggris ya nak. Dengan zaman saat ini tentunya kamu sudah seringlah mendengar kata-kata yang dimana kalimat bahasa Inggris yang kita adopsi menjadi bahasa Indonesia, seperti yang sering kita omong nih, travel. Kamu pergi dari Jambi ke Padang menggunakan apa? Oh, aku naik travel. Ya, kadang kan travel itu merupakan kalimat dasarnya itu adalah kalimat bahasa Inggris ya. Jadi banyak sudah kalimat-kalimat itu, dan Bapak harap mudah-mudahan kamu dapat mengerti pembahasan kita saat ini. Kita masuk ke dalam bentuk rumus. Rumus dari passive voice ini tentu jauh berbeda dengan kalimat aktif atau tenses yang dimana kita selalu menggunakan subjeknya terlebih dahulu. Itu yang tadi Bapak udah jelaskan. Kita akan masuk ke slide ketiga. Jadi kita di sini tuliskan adalah present tense ya. Present tense kita masukkan dalam kurung, itu dalam bentuk passive voice. Nah, seperti inilah nih. Ini kita kecilkan terlebih dahulu, kita kecilkan kalimatnya menjadi seperti ini, kita boldkan. Nah, present tense dalam bentuk passive voice. Present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk kejadian saat ini. Ini merupakan pengertian dari present tense, adalah tenses yang digunakan untuk kejadian saat ini. Misalkan saat ini kamu lagi apa nih? Lagi makan. Jadi kamu akan mengatakan I eat. Contohnya ya, contohnya itu I eat apple, kayak itu. Saya makan apel. Atau mungkin saat ini kamu sedang membaca buku, I read English book. Saya membaca buku bahasa Inggris. Seperti itu ya. Ini hanya tenses yang digunakan untuk saat ini. Contoh kalimat di sini merupakan kalimat aktif. Sementara kan kita ingin membuat nih kalimatnya dalam bentuk kalimat pasif. Ini kan kalimat aktif nih, ada subjeknya, ada kata kerjanya, dan ada objeknya ya. Subjek, kata kerja, English book, ini merupakan bukunya dalam buku apa? Oh, buku bahasa Inggris atau buku matematika, seperti itu. Ini adalah dalam bentuk, ini Bapak kasih keterangan contoh dalam bentuk kalimat aktif. Nih, seperti ini ya. Jadi contoh dalam bentuk kalimat aktif itu ya I eat apple untuk saat ini, atau I read English book, seperti itu. Jadi kamu pahami dulu, tenses ini yang digunakan untuk kejadian saat ini. Patokannya adalah apa yang sedang kamu lakukan saat ini, itulah yang akan kamu ucapkan ke temanmu kalau dia bertanya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini, I eat apple atau I read English book. Seperti itu ya nak ya. Bapak harap kamu paham. Sekarang kita masuk ke dalam rumus present tense yang kita masuk ke passive voice. Rumusnya apa? Rumusnya adalah, karena tadi penjelasannya bahwasanya kalimatnya itu harus objek, maka objeknya kita taruh yang pertama objek, kita tambah to be, kita tambah V3,
kita tambah by, kita tambah subjek. Ini rumus sederhananya. Objeknya to be nya objek ditambah to be ditambah v ketiga ditambah by ditambah s. V ketiga itu adalah verb ketiga ya nak, kata kerja ketiga. Karena kan kata kerja itu dibagi menjadi 4 ya. Misalkan kata kerja itu go V bersatu, when V kedua, atau gone itu V ketiganya, yang V keempatnya itu adalah V-ing ya, verb ditambah ing, jadi kalimatnya adalah verb ing, jadi go jadi going, eat jadi eating, seperti itu ya. Ini rumusnya, objek ditambah subjek ditambah by ditambah objek ditambah to be tambah V3 ditambah by tambah s. Kita masuk ke contoh kalimat. Objeknya kita mau bikin apa? Objeknya anggap kita taruh di sini book. Karena di sini kan book itu dalam bentuk satu buku ya, book. Jadi bendanya itu adalah satu. Kalau bendanya satu, itu kamu gunakan to be-nya itu is. Book is, buku itu dibeli, nah gitu. Book is bought by Andi. Buku dibeli oleh Andi ya. Ini kalau untuk bukunya itu dalam bentuk satu buku ya. Ini booknya ini kan karena kan satu nih, karena kan dia tidak ada akhiran s ya. Kalau ada akhiran s maka to be nya bukanlah is ya. Ini untuk contoh singular ya. Singular, kamu tahu pasti ya singular itu apa. Tapi kalau kita mau bikin contoh yang dimana bendanya itu banyak, seperti buku-buku atau mungkin majalah-majalah atau mungkin pena-pena, misalnya kayak itu, kita tulis di sini pens are, pena-pena itu taken by Rudy. Seperti itu. Jadi patokannya adalah kalau benda itu satu, maka kamu harus menggunakan to be is di sini. Karena bendanya itu hanya satu. Tapi kalau bendanya itu banyak atau kita dalam bentuk kurung, itu disebut sebagai plural atau jamak ya. Jamak kalau bahasa Indonesianya itu. Kalau singular itu bahasa Indonesianya itu ya satu benda gitu. Singular, kalimat dasar itu single, satu benda. Ini adalah jamak, bendanya itu dalam bentuk jamak. Jadi kalau bendanya itu dalam bentuk jamak, maka to be yang harus kamu gunakan adalah are ya. Ini adalah contoh pertama dari present tense dalam bentuk passive voice ya, seperti ini. Book is bought by Andi, singular atau or satu benda. Pens are taken by Rudy, pena itu diambil oleh Rudy. Paham ya? Sederhana sekali kok. Yang penting kamu pasati, kamu lihat lagi nanti video bapak yang dari slide sebelumnya, dilihat rumusnya. Rumusnya ini sederhana sekali. Kalau bendanya satu, kita gunakan to be is. Kalau bendanya jamak atau banyak, kita gunakan to be are. Pastikan di awal kalimat itu kita menggunakan akhiran s ya, s atau es, seperti itu ya. Kamu bisa lihat bendanya itu banyak kok, bisa dari meja. Kalau meja kan table, berarti satu meja. Tapi kalau meja-meja itu adalah tables, ada s-nya. Jadi kalau tables berarti menggunakan to be are. Tapi kalau table itu berarti menggunakan to be is. Contohnya mungkin my table is ya, karena kan my table meja saya, my table is
Meja saya kenapa? Meja saya is bought, dibeli by my father. Meja saya dibeli oleh ayah saya, seperti itu ya. Ini contohnya, ini rumusnya, boleh nanti kamu catat supaya kamu memahami ya. Nanti tugasnya akan Bapak kasih ke sekretaris kelas. Hari ini kita akan membahas semua yang dalam bentuk present ya. Ini masih present tense, kita masih ada lagi selanjutnya, itu kita masuk ke present continuous dalam kurung passive voice, tutup kurung. Kita masuk ke present tense, present continuous ya. Tadi present tense sudah. Hari ini kita akan masuk lanjut ke present continuous. Bapak jelaskan dulu, present continuous adalah kita menggunakan tenses ini untuk kejadian yang sedang berlangsung. Ya, kejadian ini sedang berlangsung, itu dalam bentuk present continuous. Jadi keadaannya itu sedang berlangsung. Misalkan kamu di kelas sedang belajar dengan guru matematika, ya berarti kamu akan mengatakan, contohnya dalam bentuk aktif ya. Pak kasih contoh kalimat aktif. Contohnya, I am learning maths now. Saya sedang belajar matematika saat ini. Atau contoh yang kedua bisa kamu katakan, you are going to my house. Kamu akan pergi ke rumah saya. Seperti itu ya. Seperti ini contohnya, I am learning English now, atau or you are going to my house. Seperti itu ya. Jadi pahami keadaan ini adalah momen dimana kamu sedang dalam perjalanan atau kamu sedang mengalami pembelajaran ya. Berarti kalau di kelas berarti kamu sedang belajar bahasa Inggris, atau mungkin sedang belajar matematika dan ada gurunya di dalam kelas sedang menjelaskan rumus-rumus matematika tersebut. Maka kamu akan mengatakan, I am learning math now. Saya sedang belajar matematika nih, gitu. Berarti kamu sedang ada kegiatan yang sedang kamu lakukan. Itu patokannya. Kalau present tense itu momennya ketika orang itu bertanya saat itu. Saat itu kamu lagi ngapain? Lagi duduk ya. I sit in my bedroom. Yang kan sit itu hanya sekedar duduk. Tapi kalau kamu duduk sambil melakukan sesuatu, ya kamu akan mengatakannya dalam bentuk present continuous. Itulah disebut continuous. Kalimat dasarnya itu adalah continue. Kalimat dasarnya itu adalah kalimat dasar dari continuous adalah continue. Seperti ini. Ini adalah kalimat dasarnya, berlangsung. Kalau misalnya kamu mungkin ya, yang laki-laki mungkin pernah main PlayStation, itu pasti ada continue, atau mungkin stop, atau mungkin pause ya. Atau game-game online sekarang kan banyak menggunakan bahasa Inggris tuh. Pasti kamu familiar dengan kata ini tadi, continue. Berarti prosesnya itu sedang berjalan. Itulah present continuous. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk rumus. Rumusnya adalah kita masukkan pertama itu objek, kita tambahkan to be ya. Kita tambahkan being di sini. Kita tambahkan V ketiga. Kita tambahkan seperti biasa by, kita tambahkan subjeknya. Seperti ini. Ini adalah rumus dari present continuous dalam bentuk
passive voice ya, objek ditambah to be ditambah being ditambah V ketiga. Kita masuk ke dalam bentuk contohnya. Contoh, kita ambil contoh dari sini aja lah ya. Nih, kita ambil contoh dari I am learning math now. Kita ubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Jadi yang pertama itu adalah kita akan menjelaskan adalah objeknya apa. Objeknya dari kalimat I am learning math now itu adalah math. Math-nya harus kita masukkan terlebih dahulu. Math, karena math itu adalah satu ya. Math is being learned by me. Seperti itu. Ini adalah contoh kalimat pasif dari kalimat aktif yang ini. Ini kita kasih contoh, tulis di sini satu. Di sini kita masukkan contoh, kita bolkan terlebih dahulu. Kita masukkan ini adalah contoh kedua. Seperti ini ya. Nih. Ini contoh yang pertama tadi sudah Bapak ubah menjadi kalimat pasif. Jadi perhatikan itu adalah objeknya itu apa ya, objeknya itu apa. Objeknya sini adalah math. Now kok tidak dimasukkan Pak? Now ini kan hanya keterangan waktunya, saat itu dia sedang belajar apa ya. Ini adalah adverb of time, keterangan waktu. Dimasukkan ataupun tidak dimasukkan sebenarnya tidak akan jadi masalah. Yang penting itu kalimatnya itu nyambung. Math is being learned by me now. Jadi now-nya itu setelah me, bukan math now ya. Kalau kamu tulis now-nya di sini itu salah. Bukan math now. Now itu keterangan waktu. Nah, jadi kamu tidak bisa menggunakan now-nya itu setelah kata math. Karena now itu adalah keterangan waktu. Dia berdiri sendiri. Sama seperti subjek. Subjek itu dia berdiri sendiri. Tidak bisa subjek itu digabung. Dia pasti sendiri. Kalau misalkan kamu berkata itu dua orang, kamu pasti akan mengatakan we. Tidak bisa kamu mengatakan secara digabung ya. Jadi kamu tidak bisa masukkan si math now, tapi kamu akan mengatakan math is being learned by me now. Jadi now-nya itu di akhir sini. Ini merupakan rumusnya objek to be being tambah. Kalau misalkan ada keterangan waktu nih seperti ini, maka rumusnya itu bisa ditambah adverb of time, keterangan waktu. Tapi jika tidak ada kalimat now di sini ya, seperti contoh nomor 2 nih nanti bakal kita tulis nih, maka tidak perlu ditambahkan adverb of time-nya karena kan tidak ada nih keterangannya. Seperti itu ya. Ini contoh nomor 1. Kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 itu you are going to my house. Berarti kalimat objeknya itu adalah my house, rumah saya. My house is gone by your. Seperti itu. Rumah saya akan kedatangan dirimu. Seperti itulah. You are going to my house. Kalimat nomor pasifnya adalah my house is gone by you. Ya seperti itu. Bukan your ya, you. Kalau your itu adalah bentuk kepemilikan yours. Tapi kalau you itu adalah objeknya. You tidak berubah. Ya seperti itu. By you. Kecuali mungkin kalau contohnya di sini kita menggunakan he, nah, kayak itu. He, atau mungkin kita bikin lah ya contoh psycho lagi. You. Nah, kita bikin contoh nomor 3 itu he is coming to my car. Kayak itu. Dia
dia akan datang ke mobilku. Kalau kita bikin contoh ke dalam bentuk kalimat pasif, itu maka akan berubah menjadi my car is come by him. Seperti ini ya, him, objeknya he menjadi him. Nanti akan Bapak share ke kamu gambar yang membedakan you-nya jadi apa, jadi him, jadi theirs, atau jadi their. Itu akan Bapak kirim ke kamu gambar-gambarnya nanti ya. Nanti Bapak juga akan jelaskan di kelas untuk kamu bisa mempelajarinya. Oke, ini contohnya, ini subjeknya, ini rumusnya ya, bukan subjek. Ini subjek. Kalau yang kalimat aktif, ini rumus untuk kalimat pasif. Rumus passive voice, present continuous. Objek ditambah to be ditambah being ditambah v ketiga ditambah by ditambah s. Ini adalah rumusnya, ditambah adverb of time ya, karena ini di sini nggak ada kata now, sekarang. Oke, paham ya? Nanti bisa kamu tonton kembali. Kita akan lanjut ke dalam bentuk present perfect, dalam bentuk passive voice. Kita masuk ke dalam bentuk present perfect. Pengertiannya adalah tenses ini digunakan untuk kejadian hari ini yang sudah terselesaikan. Jadi tenses present perfect itu adalah tenses yang dimana kejadiannya itu sudah selesai, posisinya itu sudah dilakukan dan tidak akan kamu ulangi. Itu adalah present perfect. Maka di situ perfect itu adalah sesuatu yang memang sudah sempurna, tidak bisa diotak-atik lagi, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa direvisi. Karena apa? Karena dia sudah perfect, sudah sempurna nih. Misalkan kamu sudah bikin kue, nah kuemu itu sudah jadi nih. Nah itu kuenya itu kan tidak mungkin lagi mau kamu kasih tepung lagi, tidak mungkin juga kamu kasih mentega lagi di kuemu itu, karena kan pasti akan merusak cita rasa dari kue yang sudah kamu buat ya. Kita ambil contoh itu seperti itulah, kue lah atau bolu. Misalnya kamu bikin bolu di rumah dengan orang tuamu, dengan ibumu, nah barangnya sudah jadi, nah itulah adalah present perfect. Dia itu sudah sempurna, sudah yang terbaik, jadi tidak dapat lagi diperbaiki. Jadi kejadian ini adalah kejadian yang sudah terselesaikan. Sudah selesai lah masalah kamu bikin bolu itu, sudah kamu selesaikan ya. Kita masuk ke dalam contoh aktif untuk kita mengingat kembali rumusnya. Contoh aktif, misalkan kita menggunakan subjeknya, dari tadi kita menggunakan you dan I, kita masuk ke they have, mereka sudah, misalkan kata dasar aja lah ya yang mudah kamu pahami, come, they have come to my class gitu. Mereka telah datang ke kelas saya. Itu adalah contoh yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua, menggunakan subjeknya she has gone to bank. Dia telah pergi ke bank. Seperti itu ya. Jadi kalau they itu menggunakan have,
kerja ketiga come itu tetap come, objeknya apa itu adalah my class. Ini adalah objeknya. Subjek ini adalah itunya, has, kata sambungnya, ini adalah kata kerjanya, gone, ini adalah objeknya, bank. Kita masuk ke dalam bentuk rumus passive voice present perfect tense. Rumusnya itu adalah objek ditambah objek ditambah have atau has ditambah been ditambah v ketiga tambah by ditambah subjek. Ini adalah rumus dari present perfect ya nak ya. Jadi tolong materi ini memang harus kamu kuasai, karena ketika kamu nantinya akan mengikuti tes bahasa Inggris, kebanyakan orang itu gagal ketika mereka masuk ke dalam tes akademiknya. Karena tes polisi atau mungkin tes TNI itu tidak akan pernah mungkin lepas dari namanya tes bahasa Inggris. Soal itu dibuat secara nasional. Ya, soal itu dibuat secara nasional, bukan sesuai daerah atau kemampuan daerah, tapi soal itu dibuat oleh pusat dari Jakarta. Barulah nanti soal itu disebarkan melalui link zaman sekarang. Jadi tidak ada lagi seperti zaman dulu Bapak masih ada UN. Kalau sekarang kita kan sudah tidak ada UN nih. Dan juga zaman sekarang kita sudah tidak lagi ujian menggunakan kertas, tapi kita ujian sudah melalui Google Form. Ya, itu tentu dapat menghemat biaya dan juga lebih praktis ketika Anda akan melakukan ujian-ujian. Ya, seperti itu. Tentu kalau kamu ingin tes Polri, kamu tentu harus bisa memahami bahasa Inggris. Kan tidak mungkin kamu ujian bahasa Inggris nilainya itu 20, yang mana mungkin ditolong orang gitu. Nilai 20 itu dapat apa gitu kan. Jadi kalau bisa nilai bahasa Inggrismu itu ya 60 setidak-tidaknya. Karena kan patokannya soalnya itu adalah soal secara nasional, bukan soalnya itu soal yang sederhana, bukan, soal itu sudah soal yang sulit. Bisa saja kalimat pasif ini muncul. Ya, maka dari itu ini Bapak ajarkan ke kamu dengan tujuan supaya kamu dapat aware, dapat menyadari bahwasanya ada juga loh kalimat pasif dalam bahasa Inggris, bukan hanya kalimat aktif. Ya. Hari ini kita akan babat dulu. Kita akan selesaikan semua yang dalam bentuk present tense. Ya, ini rumusnya, objek ditambah have atau has ditambah been ditambah v ketiga ditambah by tambah subjek. Kita masuk ke contoh kalimat. Contoh kalimatnya itu kalimatnya itu kita ambil contoh kalimat yang pertama. 1. Kalimat sini adalah they have come to my class. Berarti kalimatnya itu yang pertama yang menjadi objek adalah my class. Ya. My class. My class itu tandanya adalah satu kelas. Sekelas ya. Misalkan IPS 2 atau mungkin IPS 3 itu kan satu kelas, satu kesatuan tuh. Jadi di sini adalah my class, berarti menggunakan has ya, karena dia satu. My class has been. V ketiga dari come tetap come by them. Kelas saya telah didatangi oleh mereka, them. Ya.
subjeknya itu berubah menjadi objek. Ya, subjeknya itu apa? Subjek itu ya objek dari subjek. Maka nanti akan Bapak kirimkan ke sekretaris kelas perubahan-perubahan yang memang dibutuhkan, atau mungkin nanti akan Bapak ambil ya dari handphone Bapak, nanti akan Bapak kirimkan ke dalam PowerPoint ini tadi supaya kamu dapat melihat perubahan subjek itu, perubahannya itu bagaimana sih perubahannya. Ada di sini filenya dengan Bapak, maka nanti akan Bapak kirimkan ke sekretaris kelas ya. Nanti akan Bapak kirimkan, atau nanti akan Bapak bikin video lanjutan yang dimana Bapak akan menunjukkan perubahan-perubahan subjeknya, bisa menjadi misalkan they menjadi them, menjadi their, seperti itu ya nak ya. Bapak harap kamu bisa mengerti lah dulu rumusnya, contoh kalimatnya, dan bagaimana cara mengubah kalimat aktif ini tadi menjadi kalimat pasif seperti ini. Ya, hidup itu kan ada yang positif, ada yang pasif gitu kan. Tentu kita jangan mau menjadi orang yang pasif, kita harus menjadi orang yang aktif supaya kita bisa sukses lebih cepat dibandingkan mereka yang pasif dalam hidupnya ya. Jadi jangan mau menjadi orang itu yang gitu-gitu aja gitu. Kalian kalau orang nggak bisa ya aku harus bisa gitu. Nah kalau orang nggak ngerti ya aku harus ngerti gitu. Jangan hanya orang nggak ngerti ya udahlah biarlah nggak ngerti juga gitu kan. Itu kan membodohi diri gitu. Tentu kan itu merugikan dirimu gitu loh. Kamu sudah datang ke sekolah belajar, orang tuamu sudah memberikan uang jajan, tentunya kan itu akan sangat merugikan dirimu kalau seandainya kamu itu hanya begitu-begitu aja dalam belajar. Kalau orang nggak tahu, kita harus tahu. Kalau orang nggak mau, kita yang mau, seperti itu. Jadi kamu itu bisa cepat menyelesaikan, atau mungkin kamu itu bisa cepat menuju jalan kesuksesan. Ya, nanti akan Bapak masukkan di slide terakhir ya, gambarnya ini pronoun chart ya, bagaimana mereka itu berubah, bagaimana mereka itu bentuknya. Misalkan I menjadi me, you menjadi you, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it, we menjadi us ya, seperti itu. They menjadi them, itu dalam bentuk pronoun chart ya. Nanti akan Bapak kirim di slide terakhir. Oke, ini contoh yang pertama. Kita masuk ke dalam bentuk contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua itu menggunakan subjeknya she has gone to bank. Maka bank itu menjadi objeknya bank ya. Bank has been gone by her. Mungkin kamu akan bertanya nih, Pak, kapan kita menggunakan have, Pak? Karena di sini contoh Bapak gitu, Bapak hanya menggunakan has dan has. Maka kita akan tambah contoh yang menggunakan have. Ya. Apa itu yang akan menggunakan have? Itu kita akan bikin kalimatnya you nomor 3 ya. Kita bikin contoh nomor 3 dalam bentuk arti you have taken my books, seperti itu. Kamu sudah mengambil bukuku. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pasif ya, contoh nomor 3 ini, maka kita akan tulis di sini adalah books. Kalau sudah jamak ya di sini nah ya, maka books ini kan bukan lagi satu buku ya, tapi books di sini merupakan banyak bukunya, bukan lagi satu. Maka kita menggunakan balik ke dalam versi normalnya, books have been taken by you. Buku-buku itu sudah diambil oleh dirimu. Seperti itu ya. Ini contohnya. Kenapa besarkan? Oke, dipahami ini adalah present perfect. Ya, pikirkan masa depan kalian, karena bahasa Inggris ini adalah sesuatu yang penting sekali dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan
kalau nanti kalian sukses, kalian bisa kuliah ke luar negeri, atau mungkin kalian bisa menjadi guru bahasa Inggris juga, itu nanti akan timbul sendiri ketika kalian memahami ini yang sudah Bapak jelaskan tadi nih di slide-slide sebelumnya nih. Jadi nanti tinggal kalian scroll di mana yang kalian kurang paham, bisa kalian pahami secara mandiri ya. Oke, ini adalah present perfect. Maka kita akan lanjut ke dalam bentuk present. Oke, Bapak buka WA terlebih dahulu untuk Bapak meletakkan gambar perubahan kalimat tadi ya. Sini akan Bapak buka WA Bapak. Bapak download terlebih dahulu ya gambarnya ya. Ini baru jam 11:30 ya. Jam 11:30 malam. Kita tunggu dulu loadingnya. Oke, tadi Bapak sudah kirim gambarnya itu di sini. Ini akan Bapak unduh gambarnya. Oke, gambar sudah terunduh. Ini Bapak close. Kalau kalian buka aplikasi WA, jangan lupa ketika sudah digunakan kalian harus close ya nak. Takutnya nanti WA kalian bisa saja dibajak orang, atau mungkin bisa digunakan untuk hal yang tidak baik. Jadi ketika kalian mungkin lagi di fotokopian, nantinya kalau kalian mau login ke WA kalian, pastikan WA kalian yang di HP sudah keluar dari aplikasi. Bisa itu dalam bentuk aplikasi Microsoft Edge atau mungkin Google Chrome yang ada di komputer warnet kalian itu tadi ya, seperti itu ya. Jadi pastikan kalian harus menjaga privasi kalian supaya privasi kalian itu tidak terganggu atau tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Itu adalah salah satu kepentingan ya, dan amat penting yang ada dalam hidup kalian, menjaga privasi. Oke, kita lanjut ke dalam bentuk yang terakhir ya, present perfect continuous dalam bentuk passive voice. Itu ya, present perfect continuous dalam bentuk passive voice. Kita masuk ke dalam pengertiannya terlebih dahulu. Tenses ini kita gunakan tenses ini untuk kejadian yang sudah kita selesaikan namun terulang kembali ya. Kita sudah menggunakannya, kita sudah melakukannya, namun kita ulang kembali. Contohnya itu makan, misalkan kayak itu. Misalkan si Ricky makan pisang, seperti itu ya. Makan pisang, berarti kan si Ricky itu sudah selesai makan pisang. Tapi kalau Ricky-nya makan pisang lagi, maka Ricky memakan pisang lagi. Jadi present perfect itu adalah tenses yang sudah selesai. Namun jika ada continuous di sini, maka kejadian itu sedang berlangsung kembali ya, atau sedang berlangsung. Dia sudah selesai di hari itu namun terulang kembali. Misalkan contohnya itu kamu tadi pagi sarapan, nah nanti siang kan kamu tentu akan makan siang. Nah, nanti mungkin sore bisa jadi kamu makan lagi, atau nanti malamnya kamu makan lagi. Maka itu adalah kejadian yang sudah selesai karena sudah kamu makan tadi pagi dan berulang. Itu adalah present perfect continuous. Kejadiannya itu sudah selesai namun terulang kembali. Seperti itu ya. Atau mungkin tadi kamu sudah mengerjakan tadi pagi, I have been finishing my homework. Nah, kayak itu, saya sudah menyelesaikan tugas PR saya, misalnya kayak itu.
masuk ke dalam contoh aktif. Ya, kita tulis di sini Andi has been going to hospital. Jangan hospital lah, mall. Ya, kan dari tadi Bapak udah jelaskan hospital, kita ganti tempatnya menjadi mall. Ini adalah contoh yang pertama, Andi has been going to mall. Kita masuk contoh yang kedua, bisa kita taruh di sini, anggap namanya Rina. Rina has been looking for you. Oke, itu Rina telah mencari kamu, misalkan seperti itu. Jadi kalau Rina, maka di sini objeknya itu adalah nantinya adalah you, kamu, karena si Rina sudah mencari-cari kamu. Jadi kalau nanti kita bikin kalimat pasif, maka kalimat pasif objeknya itu adalah you. Karena di sini tidak ada kata benda nih, ya kan? Ini subjek, ini rumusnya has been, ini kata kerjanya, ini keterangannya itu adalah you. Maka nanti kalau kita bikin kalimat pasif, maka yang kita gunakan objeknya itu adalah you di awal. Kita bikin contoh yang ketiga, misalkan I have been writing novel. Saya sudah menulis novel. Ini adalah contoh aktif. Kita masuk ke rumus present perfect continuous passive voice. Apa itu rumusnya? Rumusnya adalah objek kita tambah have atau has, kita tambah been, kita tambah being, tambah v ketiga, ditambah by, ditambah s. Ini adalah rumus present perfect continuous dalam bentuk passive voice. Objek ditambah have atau has, ditambah been, ditambah being, ditambah verb ketiga, ditambah by, ditambah s. Kita masuk ke dalam bentuk contoh. Yang pertama, itu contohnya Andi has been going to mall. Maka mall, ayo apa? Mall itu adalah bentuk satu karena dia dalam satu bangunan. Mall has been being gone by Andi. Mall itu sudah didatangi, mall itu sudah, Andi sudah pergi ke mall tersebut. Seperti itu ya contohnya ya. Nomor 2 itu kalimatnya Rina has been looking for you. Berarti objeknya di situ adalah you. Halo, ayo, kalau you menggunakan apa? Have atau has? Ayo tebak. Kalau you itu menggunakan have. You have been being looked by Rina. Kamu sudah dicari-cari oleh si Rina. You have been, ya, menggunakan have karena you itu selalu menggunakan have. Tidak mungkin you itu, karena you itu karena subjek, dan subjek lawan dari you itu adalah have. Tidak ada you menjadi has, karena kalimatnya tidak akan nyambung.
itu adalah subjek, orang. Tapi orang tersebut berubah menjadi objek. Objeknya tetap menjadi you, dan ini tetap menjadi have. You have been, being. V ketiga dari looking itu adalah look by oleh si Rina. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu I have been writing novel. Novel has been being written by me. Seperti itu. Oke? Paham ya? Ini adalah present perfect continuous. Ini keterangannya, kegunaannya. Ya, ini contoh kalimat aktif, ini contoh pasif. Nah, seperti itu. Ini akan Bapak ubah contoh kalimat pasif. Bapak tambah di sini pasif supaya kamu bisa mengerti ya. Sini Bapak juga contoh pasif. Ini Bapak tambah juga contoh pasif. Jadi supaya kalian itu bisa mengerti, ini contoh aktif, ini contoh pasif ya. Ini contoh aktif, ini contoh pasif. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, ini aja. Oh ya, Bapak akan tambah tadi ya, di gambar yang sudah Bapak download tadi, yang Bapak akan tambah slide terakhir. Sini akan Bapak insert, kita akan tambahkan picture, kita cari gambar yang sudah kita download. Ini tadi gambarnya. Nah, inilah gambar yang tadi, perubahan-perubahan dari kata tadi ya. Nih, kita kasih judul di sini adalah pronoun chart. Seperti itu. Ya, ini kalau I menjadi me, kalau you tetap menjadi you, kalau he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it, we menjadi us, you menjadi you, them menjadi them. Oke. Inilah dua ini dulu yang kita pelajari. Ini nanti akan Bapak jelaskan di kelas, atau nanti Bapak akan bikin video lagi yang menjelaskan tentang pronoun chart. Tapi karena hari ini kita hanya akan membahas tentang passive voice ya, passive voice yang present tense. Mana tadi ada contoh menggunakan me tadi. Nah, ini sini ada him ya. Contohnya adalah he is coming to my car. Dia akan datang ke mobilku. My car is come by him. Ya, he menjadi him. Kita lihat apakah benar he menjadi him. Kita akan turun ke slide terakhir. He menjadi him. Benar ya? Nah, maka contoh dari Bapak tadi itu adalah contoh yang benar ya. Ada lagi, kita bisa cek lagi di sini you, I am. Ini I am. Nah, contoh dalam bentuk present continuous, I am learning math now. Kalimatnya berubah menjadi math is being learned by me. I menjadi me. Kita cek apakah benar I menjadi me, karena menjadi objek, subjeknya menjadi objek. Ya, perhatikan penjelasan Bapak tadi. Di sini adalah kalimat yang di dalamnya objeknya menjadi subjek dan subjeknya menjadi objek. Objek dari subjek itu tadi ya ini. Nih, kalau I ya menjadi me. Kalau you menjadi you, he menjadi him. Seperti contoh di present continuous ini, dari he menjadi him, he, I menjadi me. Oke, kita cek di present perfect. Present perfect di sini, nih di sini ada they. They ya, mereka. They kita kasih warna yang merah lah ya. They menjadi them. They menjadi them. Nih, she has gone to bank. She menjadi her. Ya. She kita Bapak kasih di sini warnanya merah, di sini menjadi her-nya juga Bapak kasih merah. Jadi perubahan she ini menjadi her. She, nih she menjadi
Kok my book ya, di sini kita tambah di sini berarti my books have been taken by you. Kalau you tetap menjadi you menjadi you, maka tidak ada perubahan di sini. Ya, paham ya yang tadi ini? Nah, nih. Sini ada tadi ya, I menjadi me ya, contohnya nih. Dapat merahin supaya kamu tahu. He menjadi him. Nah, oke, beda ya. He menjadi him, I menjadi me. Kalau you tetap menjadi you ya, karena you tidak ada perubahan nih. You tidak ada perubahan kan. Kita lihat di present, ini pengertiannya, ini present tense, ini I, nih sini ada ya, I ate apple. Ini contohnya tidak sama ya, tadi Bapak bikinnya tidak sama. Kali ini Bapak kita bikin tadi yang sama ya, dari present continuous. Ini kita masuk ke present perfect, kita lihat di sini ada yang sama ya, berarti di sini her, she menjadi her, they menjadi them, my book, you tetap menjadi you. Jadi kalau you itu khusus ya, kalau you dia tidak akan berubah, you tetap menjadi you. Sini juga tadi you ya, di sini you. You tetap menjadi you. Present perfect continuous. Di sini ada Andi tetap ingat Andi ya. You. Nah, di sini. Rina nya tetap menjadi Rina karena nama orang. Novel has been being written by me. Di sini I menjadi me. Oke. Paham ya nak ya? Ini adalah pronoun chartnya, bisa nanti kamu scroll untuk kamu lihat. Ini seperti ini. Adalah pronoun chartnya, ada I, me, my, mine, myself, you, your, yours, yourself, he, him, his, himself, they, her, hers, herself, it, its, not use, itself. Berarti not use ini tidak digunakan ya. Berarti tidak ada its dalam bentuk possessive pronouns, tidak ada kepemilikan ya. We, us, ourselves, you, your, yours, yourselves, they, them, their, theirs. Bukan theirs ya, itu theirs ya. T-H-E-I-R-S ya, ini salah nih. Gambarnya ini theirs, bukan theirs ya. Theirs. Ini their tambah s di sini seharusnya. Jadi kalimat benar itu bukan theirs ya, ini themselves. Ini tapi rata-rata ini sudah benar. Ya, ini bisa kamu pahami, bisa kamu screenshot nantinya untuk kamu bisa memahami seperti ini nih, perubahan subjeknya itu berubah menjadi objeknya. Inilah objek pronounnya. Oke, paham ya? Itu aja dari Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat memberikan makna untuk kita. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak bagikan ini kepada kamu dapat kamu gunakan sebaik-baiknya dan dapat menuntun kamu menjadi orang yang sukses, orang yang pintar, dan tentunya kamu bisa dapat menjadi kebanggaan dari orang tua kamu ya nak ya. Oke, ini materinya Bapak screen besarkan supaya nanti bisa kamu catat ya. Ini present tense, ini rumusnya, fungsinya, contoh kalimat pasifnya. Ini adalah present continuous ya, seperti ini. Ini adalah present perfect ya, bisa nanti ini present continuous ya, ini bisa nanti kamu catat. Ini adalah present perfect, ini adalah present perfect continuous, dan ini yang terakhir adalah pronoun chartnya. Ini present perfect continuous ya. Nah, jadi kamu bisa pahami nih kegunaannya apa, kalimat aktifnya apa, kalimat pasifnya apa, dan contoh kalimat pasif rumusnya apa. Ini bisa kamu
pahami. Ini sudah sederhana sekali Bapak buat supaya dapat kamu mengerti. Dan ini adalah pronoun chartnya. Jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang ketiga, plural, ya. Bisa kamu nanti screenshot untuk jadi kamu. Kalau kamu menggunakan I di kalimat subjek, kalimat present tense, I go to school, berarti kamu harus mengubah I-nya itu menjadi me. I go to school berarti school is gone by me. Nah, nih me, si me, bukan I lagi yang kamu gunakan. Yang adalah me. Kamu bisa nonton video Bapak yang ini, bisa kamu ulangi untuk kamu bisa memahaminya ya. Jadi tugasnya akan Bapak berikan ke sekretaris kelas, dan kamu akan membuat kalimat aktif dan kalimat pasif dari keempat tenses itu tadi. Oke, sekian dari Bapak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.